Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Nazaruddin Umar MA. Yang kami hormati segenap para pejabat di lingkungan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, segenap tamu undangan, dan keluarga besar karyawan Badan Pengelola Masjid Istiqlal yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah, karena dengan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara halal bihalal keluarga besar karyawan Masjid Istiqlal yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Masjid Istiqlal pada hari ini, Jumat tanggal 26 Syawal tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 April tahun 2022 Miladiah. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan kepala sekretariat, yang keempat arahan dari Imam Besar Masjid Istiqlal, yang kelima doa dan ramah tamah. Mengawali acara kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Abdullah Sengkang Burium SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh.
panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita selalu bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini kita bersyukur bahwa kita semua sudah bisa hadir di sini, walaupun memang kalau kita bicarakan halal bihalal, kenapa sih baru hari ini? Mungkin kita tahu semuanya bahwa hari ini kita ingin berkumpul bersama-sama supaya kita kumpul semua, sehingga kita mencari waktu yang sangat tepat. Yang kami hormati Imam Besar, Ketua BPMI, Menteri Agama Republik Indonesia yang kami banggakan, para pimpinan BPMI sejak tahun 21 hingga sampai 24 dan 24 sampai insya Allah sampai tahun 28 yang kami banggakan. Bapak-bapak pimpinan sebelum kami yang sekarang sudah hadir di sini, insya Allah bapak-bapak sehat. Kemudian teman-teman dari kebersihan, kemudian dari penjaga shop, kemudian dari penjaga penitipan, kemudian dari keamanan hadir semua. Madrasah juga hadir, PKUMI, dan insya Allah Pak Imam Besar kami sudah hadir. Yang baru hadir silahkan duduk, cari tempat yang baik. Kami kenapa menggunakan tempat ini? Kami merasa bahwa ini tempat yang sangat baik. Walaupun mungkin Pak Temi belum diberi nama ya ruangan ini, insya Allah mudah-mudahan Pak Menteri memberikan nama untuk ruangan ini supaya kita bisa menggunakan bersama-sama dengan teman-teman dimanapun yang akan menggunakan, kita akan lebih baik lagi. Pada hari ini kita semua tahu sebulan kemarin kita melaksanakan ibadah saum. Tentunya teman-teman yang bekerja sama dengan BPMI, relawan, kemudian kita mengadakan takjil selama sebulan. Kami dari sekretariat mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin dalam kita bekerja ada hal-hal yang tidak berkenan. Kemudian juga pada Pak Ketua, Pak Menteri, kalau teman-teman kami kemarin mengadakan atau bekerja tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun itulah kami sudah bekerja sesuai dengan kemampuan kami sebesar-besarnya. Sekali lagi sebelum kita nanti mendengar arahan dari Pak Ketua, Pak Menteri, apa sih sebenarnya kita ini? Nah, hal inilah yang kita selama ini izin Pak Menteri, mungkin teman-teman kemarin kalau dengan Imam Besar kita sering bertemu dan itu adalah kebanggaan. Makanya teman-teman yang lain yang selama ini ingin bertemu dengan Menteri, silahkan datang pada hari malam Jumat. Karena tahun-tahun sebelumnya kita susah bertemu Pak Menteri Agama ini. Nah, kalau sekarang teman-teman kita berbangga karena setiap malam Jumat Pak Menteri selalu ada di sini. Insya Allah kalau hari Jumat mungkin Pak Menteri banyak kesibukan. Nah, sekali lagi teman-teman, kami atas nama sekretariat buat teman-teman yang bekerja 1 bulan penuh kemarin, takzir maupun sahur dan sebagainya, kita sekali lagi kami dengan segala hati ingin menyampaikan karena cintalah kita sehingga berkumpul di sini. Dan sekali lagi kami mohon pada Pak Ketua, Imam Besar, dan Pak Menteri tentunya teman-teman sangat berbangga karena sekarang kita akan bertemu. Kemudian teman-teman juga mengharapkan sering-sering bertemu dengan Pak Menteri. Baik Ibu dan Bapak sekalian, untuk selanjutnya kami tidak berpanjang lebar. Yang penting kita akan mendengarkan arahan dari Pak Ketua, Pak Menteri kita yang kita cintai dan kita banggakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabih al-aziz wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, yang bersama-sama kita berhati atau kita yang nanti pada kesempatan ini, Pak Asep dan para pengabat kita hadir, para pendatang diundang, ya. Dan saya mohon acara-acara apapun Istiqlal seperti ini, siapapun yang pernah bakti itu diundang karena berkah dari beliau kita juga sangat para pengurus BPMI yang baru maupun yang lama, dan juga semua pihak yang hadir pada kesempatan ini, kita bersyukur Masjid Istiqlal semakin dipertemukan oleh bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri, menjadi model. Dan kadang-kadang lebih terkenal Istiqlal daripada Indonesia itu sendiri. Di beberapa kesempatan deklarasi Istiqlal Pos itu masih banyak orang di luar sana itu nggak ngerti letak Indonesia itu di mana. Mungkin sama juga dengan kita kalau kita ceritakan negara-negara Amerika Latin, negara-negara Afrika yang kecil maupun yang besar, kita nggak tahu posisinya di mana. Ternyata teman-teman kita di belahan dunia seperti itu juga masih banyak orang yang nggak kenal Indonesia, lebih populer daripada Indonesia. Di Indonesia itu di mana? Ya dekatnya Bali aja sih, seperti itu. Jadi Istiqlal apa itu, di mana itu Istiqlal Indonesia? Indonesia di mana itu? Karena deklarasi kita sudah diterjemahkan oleh United Nations seluruh bahasa dunia. Dan inilah kebanggaan kita bekerja di Istiqlal. Tapi bukan Istiqlal yang terkenal itu yang saya ingin tekankan di sini, tapi ini adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tempatnya para malaikat untuk meeting. Jadi yang memenuhi masjid itu bukan hanya manusia, tapi tatanazzalul malaikah, roh. Jadi banyak sekali malaikat dan roh, nggak tahu rohnya siapa. Tentu yang roh datang ke masjid bukan roh iblis, tapi rohnya al-anbiya wal awliya wal arifi wal syuhada wa ghairu dzalik. Karena itu masjid ini adalah meeting point, tempat perjumpaan antara makhluk langit dan makhluk bumi. Itulah sebabnya mengapa masjid itu barakna haulah, Allah memberkahi. Bukan saja di dalamnya, tapi haulahnya juga, kawasannya masjid itu pun juga penuh dengan berkah. Apa itu berkah? Berkah itu energi. Apa itu energi? Sumber kehidupan. Apa itu sumber kehidupan? Yang menyebabkan kita tidak mati. Ya. Jadi kalau ingin hidup, dekatlah dengan masjid. Di situ ada energi, di situ ada berkah, di situ ada sumber kehidupan,
apakah hidup kehidupan lahiriah, ada kantin di sini banyak, atau kehidupan rohani, ya, ceramah banyak. Jadi semua sumber kehidupan lahiriah batiniah di sini ada. Karena itu teman-teman semua bersyukurlah. Mungkin di tempat lain bisa terima gaji yang banyak, tapi kurang berkah. Tapi di sini dapat sedikit dan tidak sedikit amat juga. Tapi alhamdulillah berkah. Hanya satu yang ingin saya tambahkan kepada rekan-rekan sekalian. Mungkin karena saking setiap harinya datang di Istiqlal, sehingga saya mengamati teman-teman ini ada yang belum mensakralkan Istiqlal. Istiqlal ini sakral. Mungkin karena setiap hari bosan kali melihat Istiqlal. Saya ingin mengajak hal yang berbeda. Harusnya kita warga Istiqlal ini lebih tercerahkan, lebih mampu kita memberikan kedalaman. Kita lebih banyak go in, ya, istilah saya. Selama ini kita kehidupan itu terlalu banyak go out. Go out itu melihat sekitar kita, melihat dunia luar, melihat segala macam, melihat angkasa luar melalui media, melihat perkembangan dunia. Tapi kita jarang sekali go in. Ini penyakit masyarakat modern, terlalu banyak go out, tapi tidak pernah mengintip kedalaman rohaninya. Padahal kalau ingin tenang, batasi go out dan persering go in. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang go in, memahami dirinya sendiri lebih mendalam, maka pasti akan mengenal Tuhan. Puncak kebahagiaan itu, teman-teman, manakala kita mendapatkan hidayah, Allah membukakan dirinya untuk kita ketahui. Itulah disebut dengan arif. Orang arif itu mendapatkan hidayah dari Allah untuk mengenal Allah lebih mendalam. Kalau kita lebih banyak mengenal Allah lebih mendalam, maka apa yang terjadi? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat, mengetahui, memahami, menghayati keberadaan Allah itu pasti hatinya, jiwanya akan tenang. Jadi seharusnya orang yang paling tenang jiwanya ialah ada orang yang paling sering ke masjid. Kita setiap hari ke masjid tapi jiwanya gak tenang. Kenapa? Karena kita di masjid ini bukan go in tapi malah justru go out. Mentang-mentang di sini banyak internet, maka kita memfasilitasi diri kita itu untuk go out. Padahal masjid itu seharusnya mengajak kita untuk go in. Ya. The deeper you go in yourself, the closer you are to the God. Makin dalam Anda pergi masuk ke relung-relung jiwa Anda, semakin dekat Anda dengan Tuhan. Jadi sebetulnya Tuhan tidak perlu jauh mencari di langit ketujuh, di atasnya ada Sidratul Muntaha, di arasy. Ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat nadi kalian, urat tenggorokan kalian. Jadi semakin jauh go out kita mencari Tuhan, semakin gak dapat apa-apa, gak ada siapa-siapa di langit. Justru lebih closer, lebih dekat, kita dekat dengan Tuhan kalau kita go in. Saya menghimbau kepada rekan-rekan semuanya, ya, siapkan waktunya 10 menit saja setiap hari. Saya cari sudut-sudut masjid. Apakah itu menyandar di tiang masjid,
Apakah itu menghadap ke tiang masjid, buka Al-Quran 10 menit saja setiap hari, pakai untuk go'in ya. Apakah di kolom masjid di sini nggak apa-apa, cari mihrab ya, wajada indahu bil mihrab, carilah sesuatu di dalam mihrab. Semakin betah kita di mihrab, semakin banyak keajaiban hidup yang kita peroleh. Coba lihat Maryam ya. Mihrab itu berlapis-lapis, pintunya 7 pintu baru bisa masuk ke ruangannya Maryam ya. Dia bisa masuk mihrab itu hanya paman Zakaria. Apa yang dilakukan di dalam ruang sempit, ruang sepi itu? Seperti yang dilakukan Rasulullah di Gua Hira. Maka itu teman-teman, jadikanlah masjid ini sebagai Gua Hira. Cari Gua Hira langganan. Kalau perlu naik ke menara masjid di sana, tutup mata, dengarkan tiup angin. Ya. Sesekali buka mata, lihat langit makin dekat, atau masuk di sudut-sudut masjid tidak ada gangguan, bawa saja dari situ, salat, sujud lama-lama ya. Atau di sudut-sudut sini ketika tidak ada orang, baca 2 halaman ayat, salat, sujud lama-lama, gak usah minta apa-apa kepada Tuhan. Ya Allah, aku menikmati Engkau di sini. Itu proses go'in ya. Jangan ketemu tempat sunyi minta. Belajarlah untuk tidak banyak merepotkan Tuhan. Ya Allah, aku pasrah, aku malu minta tolong, aku malu berdoa minta kepada Engkau. Terlalu banyak memberikan aku, tapi aku tidak pernah berikan apapun kepada aku kecuali mempersembahkan dosa ya, kebohongan, ria, kemunafikan. Aku malu minta kepada aku. Aku hanya mau menyerahkan diriku kepada Allah. Terserah Engkau mau menyiksa aku, memang aku pantas. Buatlah aku berantakan di dunia ini. Yang penting Engkau memeluk, merangkul diriku. Jadi diri kita jangan begitu ketemu Tuhan minta ya. Permintaannya dimotivasi lagi, didorong oleh nafsu, minta dulu, minta rezeki. Udahlah, kalau kita dekat dengan Sang Pemberi rezeki, tanpa diminta pun juga datang sendiri. Tapi kalau kita berjumpa dengan Tuhan, rezeki ya Allah, rezekinya dekat tapi Tuhannya jauh. Mana yang paling kita inginkan, Tuhannya dekat atau rezeki pemberiannya yang dekat? Kalau materialistis ya materinya yang dekat, Tuhannya enggak. Nah, saya ingin agar warga Istiqlal menikmati ya, tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya. Dia meringankan kakinya ke rumahnya. Nah, kita setiap hari ringan kakinya ke masjid. Masa kita tidak melakukan proses go'in? Jangan-jangan orang luar yang sekali-sekali ke masjid Istiqlal lebih menemukan sesuatu yang penting daripada kita setiap hari. Jadi berkali-kali juga saya sampaikan teman-teman, oke lah, bekerja memang disiplin, tetapi saya mohon begitu suara azan bunyi, tutup komputernya, tutup semuanya, kita naik ke masjid, salat tahiyat masjid ya belum. Dan jangan pernah meninggalkan sholat sunatnya di Istiqlal.
saya salat tahiyat masjid, salat qabliyah, salat ba'diyah, bahkan salat-salat ghair muakkad pun juga jangan ditinggalkan. Ya. Sudah salat isya 2 rakaat tambah salat sunat muakkad, berdiri 2 rakaat lagi ghair muakkad. Sudah salat zuhur tambah 2 rakaat, tambah lagi ghair muakkad. Jadi ada salat-salat ghair muakkad itu orang yang mencintai Tuhan tidak ada lagi bedanya antara ghair muakkad dengan muakkad. Bahkan tidak ada lagi bedanya antara salat sunat dengan salat fardu. Kesempatan yang Allah berikan untuk masuk ke masjid di rumahnya, masa kita tidak melakukan pendalaman? Maka itu halal bihalal ini saya mohon betul-betul pada semua teman-teman di sini, tidak ada pimpinan, tidak ada menteri, tidak ada imam besar, tidak ada kelingan servis, tidak ada tukang celengan, sama kita semua. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah siapa yang paling bertakwa. Rugi kita bekerja di masjid tapi sujudnya kurang, kontemplasinya kurang, sujudnya pun juga kan dikejar-kejar pekerjaannya. Ada tamu, no. Kalau tamu mau dijadikan alasan, kesibukan mau dijadikan alasan, tidak akan pernah kita menemukan apapun. Ya, jadi nomor 2 kan semuanya, nomor 1 kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya nggak tahu baca apa Ustaz. Pokoknya duduk aja, nggak usah baca-baca. Pejamkan mata. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan aku kesempatan duduk-duduk di rumah. Wahai para malaikat yang ikut menonton aku dan kami semua di sini, jadilah saksi nanti di padang mahsyar. Oh, itu hamba Tuhan yang selalu kontemplasi di masjid. Kehidupan kita bukan di dunia ini. Ini hanya tempat transit. Kehidupan abadi kita itu nanti di akhirat kelak. Jangan-jangan tamu kita lebih masuk ke dalam surga daripada kita yang jaga rumah Allah. Kita ingin betul-betul mulai hari ini teman-teman, carilah langganan. Aku lebih betah di sini. Ya. Tidak mesti harus di ruang masjid utama. Mungkin lantai 2, mungkin lantai 5. Cari gua Hira masing-masing, di mana tidak ada orang yang gangguin. Ya. Dan jangan hanya kontemplasi kalau ada masalah. Lagi ada masalah di rumahnya, lagi ada masalah di kantornya, lagi ada masalah dengan pacarnya, lagi ada masalah dengan teman-temannya, orang tuanya, baru cari tempat di masjid. Tapi begitu dapat keenakan semuanya, lupa. Nah, saya minta kepada kita semua, baik dalam keadaan zona nyaman maupun kita zona sulit, permanenkanlah tempat-tempatnya bersemedi di masjid ini. Ya. Di sudut-sudut sini gelar sajadah. Mengertilah teman-temannya. Loh, kok kenapa seperti orang gila menyendiri sendiri di situ itu? Jangan peduli itu. Di mana kita paling nikmat, mungkin di sudut kamar kosong di situ. Gelar saja dari situ lagi. Ya, atau di mihrab, atau di mana? Sambil menyandar atau sambil menghadap ke tiang, atau di depan kembang, depan pohon-pohonnya. Ya Allah, saya tidak bisa naik ke masjid, pakaian saya kotor, tapi Engkau juga memberkahi di sekitar masjid. Dapat
alladzi barakna haulah. Teman-teman yang bekerja di satpam, saya nggak bisa ke masjid, hanya ada di pos. Tapi itu kan masih haulah. Haulah itu pekarangan masjid, kecuali di luar pagar. Kalau rumah pos itu masih pekarangan masjid. Syukur kita menjadi satpamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi security-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah harapan saya. Jadi teman-teman, temukanlah jati dirinya di masjid. Coba 10 menit aja setiap hari. Ya, kalau nggak bisa disuruh di zuhur, cari waktu di asar sebelum pulang. Atau langsung ke atas dulu, datang lebih awal sholat duha. Saya mohon kepada seluruh karyawan, jangan pernah ada yang meninggalkan sholat duha. Datang di sini jam 7, kok nggak ngapa-ngapain. Sholat duha dulu. Kalau sudah sholat duha di mobil masih dapat masjid, sholat duha. Kecuali ada tamu mendesak lalu kita jumpai. Tapi kalau nggak ada apa-apa, ya, awalilah seluruh kegiatan paginya dengan sholat duha. Dan sholat duhanya itu jangan hanya duha 2 rakaat, 1 kali salam, minim banget 4 kali salam lah. Tambahkan 1 kali sholat hajat, jadi 5 kali salam sholat duha kita itu. 4 kali rutin sholat duha, 4 salam. Tambah sholat hajat karena kita butuh Tuhan kan. Udah. Sesudah itu apapun yang terjadi, jangan kecewa, kok aku sudah sholat macam-macam, tapi kok Tuhan memberikan sedikit. Bukan begitu. Jangan melihat apa yang Allah berikan kepada kita tidak seimbang dengan orang yang lain yang diberikan banyak. Jangan salat karena ingin meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi salatlah karena kita sebagai hamba. Ya. Jangan kayak penjual, aku salat tapi kok nggak dikasih. Bukan. Salat itu bukan menyogok Tuhan supaya masuk surga. Salat itu bukan menyogok Tuhan untuk mendapatkan ketenangan batin. Salat itu untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah. Jadi adik-adik yang muda ya, walaupun usianya muda, tapi bekerja di masjid harus spiritualitasnya matang, dewasa. Ya. Percepat kematangan spiritualnya di masjid. Masa kita di masjid spiritualnya tidak matang? Ingat hadis Nabi, 7 kelompok yang nanti akan mendapatkan naungan umbrella payung di bawah terik matahari arsy, ya kan? Paling tidak ada 2. Pilih nanti yang kita peroleh di situ sebagai pegawai masjid, hatinya selalu tergantung pada masjid, ya kan? Nah kita di sini bayangkan sholatnya selalu di masjid. Apalagi yang pulang pada maghrib, isya. Apalagi imam, apalagi muazzin, janji Tuhan 7 tahun berturut-turut muazzin masuk surga tanpa melalui pemeriksaan. 7 tahun berturut-turut menjadi imam masuk surga tanpa pemeriksaan. Itu ada hadisnya. Jadi minta dibonceng oleh Pak Imam nanti. Muazzin. Ya Allah. Jadi itu satu pilihan nanti itu. Yang kedua adalah, nah tadi yang pertama adalah sholatnya selalu di masjid. Ada lagi satu, hatinya selalu tergantung ke masjid, selalu merindukan masjid.
mulai dari kecil di masjid, terus bahkan menghabiskan masa-masa produktifnya di masjid. Ya. Banyak. Jangan kita sudah bekerja di masjid, tapi keduluan orang dapat berkah masjid. Kita yang harus dapat masjid ini. Ini pesan saya tunggal. Saya mengamati teman-teman, termasuk pimpinan, masih ada yang tidak salat jamaah bersama-sama. Ya, pasti salat. Tapi alangkah bagusnya kalau kita salat berjamaah, termasuk anak-anak madrasah kita salat jamaah. Alasannya anak kecil takut naik ke atas jatuh, oke nggak apa-apa. Ini juga macam lingkungan masjid. Tapi guru-gurunya atau pegawainya sebaiknya biasakan diri salat di masjid. Coba kita lihat di Komisi Yudisial sedang bersidang, di skorsing sidangnya karena ada azan, semua salat berjamaah. Cleaning service, KPK, semua apapun kegiatannya, begitu azan mulai pimpinan berburu, baru buka sidang kita salat dulu. Ya. Di mana itu? Mahkamah Konstitusi. Nah, kita di masjid sudah azan, sudah qamat, masih hirup pikuk. Saya mohon betul, jangan sampai nanti malaikat ini, penjaga masjid ini, negur kita mentang-mentang yang punya masjid udah gak mau salat bersama. Nah, jadi mari kita teman-teman kembali dua hal, lakukan salat berjamaah, dan yang kedua biasakan untuk berkontemplasi 10 menit saja setiap hari, maka insya Allah ringan beban kita. Nah, itu saya tentu berterima kasih kepada semua kawan-kawan semua. Ramadan kali ini saya kira belum pernah Ramadan seperti ini di Istiqlal, dari segi volume, kemudian dari segi frekuensi kegiatan. Alhamdulillah. Saya tadinya pikir gimana memberi makan manusia budak seperti ini. Kita berterima kasih untuk panitia ini. Pak Masud mana? Ya. Alhamdulillah. Pemasukan juga Ramadan kali ini lebih besar daripada tahun-tahun. Akan tetapi saya masih punya titipan orang. Saya tidak kasih kemarin karena saya takut nanti ada hal-hal yang sangat darurat. Jadi saya mendapatkan titipan dari saudara-saudara kita yang beragama Hindu, dari anaknya Pak Po ya. Di laci meja saya masih ada utuh itu 200 juta rupiah. Amin. Dan itu untuk Ramadan, karena itu terserah nanti diapakan, itu adalah masuk ke kasnya Istiqlal. Jadi alhamdulillah, saya mohon kepada kita siapapun juga, jangan ada satu sen pun titipan orang lain ke masjid tapi kita tidak serahkan ke masjid. Itu
dia bawa ke rumah saya, Pak, ini ya, saya serahkan untuk kepanasan, terserah mana yang paling membutuhkan. Saya katakan yang paling membutuhkan adalah Istiqlal, karena jamaah membludak untuk mau diberi makan tapi uangnya sedikit. Ya terserah. Nah, maka itu saya bawa. Tidak boleh ada 1 sen uang Istiqlal di rumah saya. Tidak boleh ada uang 1 sen Kementerian Agama masuk ke rumah saya. Karena tidak, jangan sampai nanti uang yang seperti itu nanti malah justru menyebabkan kita ada musibah. Ya. Bagi kita pemaling memakan uang yang bukan hak kita. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga berterima kasih kepada para pimpinan ya. Berusaha menyelesaikan sendiri persoalan yang muncul tanpa semuanya harus ke imam besar. Terima kasih atas pengertiannya. Ya. Ini satu bukti kematangan kawan-kawan, kerjasama yang sangat baik. Dan yang terakhir juga saya memberikan apresiasi ke seluruh pegawai cleaning service dan satpam. Saya tahu persis pada masa-masa paceklik itu kita ada pengurangan, tapi sampah masih bisa terkontrol dan keamanan pun juga masih bisa dijaga. Ya, jadi insya Allah sudah saatnya teman-teman juga mendapatkan saya apresiasi dari panitia atau pengurus. Jadi saya berusaha dalam hati kecil saya, teman-teman, seandainya seluruh karyawan Istiqlal ini bisa menunaikan ibadah haji semua. Tapi ternyata hanya sebagian kecil. Ada beberapa orang di sini yang akan menjadi petugas haji. Dan insya Allah mudah-mudahan tahun akan datang selalu kita cicil ya sedikit demi sedikit. Kalau tidak bisa haji, umrah. Dan maka itu tetaplah berprestasi. Pasti orang berprestasi kita akan berikan kesempatan. Ya. Inilah harapan saya kepada rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian. Tetaplah bekerja di lillahi ta'ala, tetaplah disiplin, bukan karena mengharapkan sesuatu dari pengurus, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Kita saling memaafkan satu sama lain. Saya mohon kalau ada kekurangan kegelapan, saya selaku pimpinan di masjid ini, ya termasuk juga kepada para senior kita yang pernah memimpin di sini, Pak Asep dan kawan-kawan. Siapa tahu ada kekeliruan, kehilapan saya adalah betul-betul manusia biasa, bukan malaikat. Dari lubuk hati saya sangat dalam. Mohon maaf kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sama juga sebaliknya, tidak pernah ada kekecewaan yang menginap di dalam diri saya sendiri. Kecewa sebentar, tetapi besoknya termaafkan semuanya. Itulah pada hari ini kita saling memaafkan satu sama lain. Semoga Allah SWT memberkahi kita semuanya. Ya. Allahumma jalla wa ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.